Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sekar Ayu Ningtyas bersama rekan saya Alfrido Saputra, Dara Nuzulia Putri Sabana, Muhammad Rizky Herdi, Latifah Syabania, dan Reka Amelia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai isu etis dan sosial teknologi informasi. Baiklah, materi yang pertama yaitu memahami isu etika dan sosial di bidang IT. Etika merupakan tindakan seseorang terhadap sebuah prinsip benar atau salahnya sesuatu yang dilakukan sebagai pelaku moral yang bebas untuk membuat keputusan yang mengarahkan pelakunya. Saat ini, di Indonesia sudah ada peraturan yang mengatur mengenai etika terkhusus pada teknologi, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Seperti teknologi, contohnya ialah mesin uap, listrik, telepon, dan radio. Teknologi informasi dapat digunakan untuk mencapai kemajuan sosial yang sudah dihargai. Sejak munculnya internet dan e-commerce, isu etika menjadi sangat penting. Internet dan teknologi perusahaan digital telah membuat pengumpulan, penyuntingan, dan penyebaran informasi menjadi lebih mudah, juga memperlancar penggunaan informasi konsumen yang tepat, perlindungan privasi pribadi, dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Permasalahan etika disebabkan oleh sistem informasi yang menciptakan akuntabilitas atas konsekuensi sistem informasi, menetapkan standar dan kualitas sistem pengamanan yang melindungi keamanan individu dan masyarakat, yang melindungi nilai dari institusi penting bagi kualitas kehidupan masyarakat. Berikut contoh kasus yang terjadi mengenai kegagalan-kegagalan yang dilakukan manajer menengah dan senior dalam memberikan penilaian etika. Yang pertama ada Pfizer, Eli Lilly, dan AstraZeneca pada tahun 2009, yaitu dengan memalsukan informasi dalam laporan dan sistem. Perusahaan-perusahaan farmasi besar membayar miliaran dolar untuk melunasi denda yang dikenakan oleh pemerintah federal Amerika Serikat terhadap para eksekutif yang terbukti melakukan uji coba klinis untuk antipsikotik dan obat-obatan penghilang rasa sakit yang mereka pasarkan yang ternyata tidak cocok untuk anak-anak dan diklaim belum terbukti bermanfaat sembari menutupi dampak negatif dari produk tersebut. Yang kedua ada Siemens pada tahun 2009, yaitu pembayaran disamarkan dalam sistem laporan akuntansi normal. Perusahaan mesin terbesar di dunia ini membayar lebih dari 4 miliar dolar kepada otoritas Jerman dan Amerika Serikat selama puluhan tahun. Skema penyuapan kaliber dunia yang dilakukan jajaran eksekutif untuk mempengaruhi calon pelanggan dan pemerintah. Dan yang ketiga ada Barclays Bank PLC pada tahun 2012, yaitu memanipulasi patokan tingkat suku bunga. Salah satu bank terbesar di dunia ini mengakui memanipulasi patokan tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh LIBOR untuk mendukung posisi perdagangannya di pasar saham, serta membentuk persepsi media terhadap kesehatan finansial yang di dalamnya. Akibatnya, dikenai denda sebesar 160 juta dolar. Jadi, sistem informasi adalah alat bagi pelanggaran ini, meskipun kegagalan instansi-instansi dalam memberikan penilaian hukum dan etika bukan disebabkan oleh Departemen Sistem Informasi. Dalam beberapa banyak kasus, pelaku kejahatan dengan lihai memanfaatkan laporan keuangan yang dibuat oleh sistem informasi untuk menyembunyikan keputusan ataupun tindakannya dari pengawasan umum dengan harapan sia-sia bahwa mereka tidak akan ditangkap. Selanjutnya, model pemikiran tentang isu etika, sosial, dan politis. Isu etika, sosial, dan politis erat kaitannya antara satu dengan yang lainnya. Dilema etika yang mungkin dirasakan ataupun dihadapi oleh sebagai seorang manajer sistem informasi biasanya tercermin pada debat sosial dan politik. Pengenalan teknologi informasi yang baru memiliki dampak yang seperti gelombang yang menimbulkan isu etika, sosial, dan politis baru yang harus ditangani di tingkat individu sosial dan politis. Nah, salah satu cara memikirkan hubungan-hubungan tadi ditunjukkan pada gambar ini. Model pada gambar ini digunakan untuk mengilustrasikan dinamika yang berhubungan dengan isu etika, sosial, dan politis. Dan model tersebut juga berguna untuk mengidentifikasi dimensi moral utama pada masyarakat informatis
yang meliputi berbagai tingkatan tindakan baik individu, sosial maupun politis. Sekian yang dapat saya jelaskan, materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Latifah. Selanjutnya yaitu 5 dimensi moral di era informasi. Yang pertama adalah hak dan kewajiban informasi. Hal ini berkaitan dengan perlindungan privasi seseorang tanpa mencampuri kebebasan individu tersebut. Yang kedua yaitu hak dan kewajiban terkait kepemilikan. Hal ini berkaitan dengan perlindungan kekayaan dan intelektual pribadi atau individu. Nah, kekayaan intelektual ini berupa kekayaan yang tidak berwujud yang diciptakan oleh seseorang organisasi atau individu. Yang ketiga yaitu akuntabilitas dan pengendalian. Hal ini berkaitan dengan undang-undang privasi individu. Jadi, teknologi informasi yang baru ini bertentangan dengan undang-undang liabilitas. Yang keempat yaitu kualitas sistem. Hal ini berkaitan dengan standar kualitas sistem yang harus dipenuhi agar berjalan sebagaimana fungsinya untuk menghindari terjadinya kesalahan. Yang kelima yaitu kualitas hidup. Kualitas hidup ini memiliki dampak positif dan negatif bagi kehidupan. Teknologi informasi ini dapat merusak elemen kebudayaan masyarakat. Namun di sisi lain juga memiliki manfaat, seperti contohnya yaitu kasus internet yang dapat menemukan teman atau musuh. Jadi beberapa manfaat dari internet dan teknologi informasi ini yaitu contohnya kita dapat menggunakan untuk belajar, mengirim email kepada teman yang jauh dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu tren utama dari teknologi yang mengedepankan isu etika. Yang pertama, kecepatan komputasi berlipat 2 setiap 18 bulan. Dampaknya adalah semakin banyak perusahaan yang bergantung pada sistem komputer dalam menjalankan kegiatan-kegiatan utamanya. Yang kedua, biaya penyimpanan data menurun dengan cepat. Dampaknya adalah perusahaan dapat dengan mudah memelihara secara terperinci masing-masing database-nya. Yang ketiga yaitu kemajuan analisis data. Dampaknya adalah perusahaan dapat menganalisis data dalam jumlah yang besar. Yang keempat, kemajuan teknologi jaringan. Dampaknya yaitu menyalin data dari satu lokasi ke lokasi lain dan mengakses data pribadi dari lokasi yang jauh. Yang kelima yaitu dampak pertumbuhan perangkat telepon genggam. Dampaknya adalah ponsel seseorang mungkin saja sedang disadap tanpa sepengetahuan pemiliknya. Jadi kesimpulannya adalah kemajuan dalam teknik analisis data bagi penggabungan data berkapasitas besar menyebabkan orang, perusahaan, atau pemerintah dapat dengan mudah menemukan informasi pribadi seseorang secara detail. Nah, selanjutnya ada teknologi analisis data. Teknologi analisis data baru yang disebut Knowledge Relationship Awareness atau disingkat sebagai NORA meningkatkan kemampuan organisasi swasta dan pemerintah dalam melakukan profiling atau pembuatan profil. Nah, NORA ini dapat memperoleh informasi mengenai seseorang dari berbagai sumber yang berbeda, seperti lamaran pekerjaan, rekaman laptop, daftar pelanggan, serta daftar orang yang dicari atau penjahat, dan mengorelasikan hubungan-hubungan dalam informasi tersebut untuk menemukan hubungan-hubungan tersembunyi dalam mengidentifikasi kriminal maupun teroris. Teknologi NORA dapat mengambil informasi dari berbagai sumber yang berbeda dan menemukan hubungan terselubung. Sebagai contohnya, teknologi tersebut dapat menemukan calon karyawan untuk bekerja di kasino, sebuah nomor telepon yang diduga digunakan oleh perilaku kriminal, serta mengirimkan pemberitahuan kepada manajer personalia. Yaitu tentang dimensi moral pada sistem informasi. Pada tiap dimensi, yang akan dilakukan adalah mengidentifikasi, analisis pada tingkat etika, sosial, dan politis, serta menggunakan contoh pada dunia nyata untuk menggambarkan nilai-nilai, pemangku kepentingan dan pilihan-pilihan yang terkandung di dalamnya. Hak informasi, privasi dan kebebasan di era internet. Privasi adalah hak seseorang untuk tinggal seorang diri, bebas dari pengawasan maupun campur tangan pihak lain ataupun organisasi, termasuk negara.
Hak terhadap privasi dilindungi oleh konstitusi di AS, Kanada, dan Jerman dengan berbagai cara yang berbeda, serta di negara lainnya melalui berbagai undang-undang. Di Amerika Serikat sendiri, hak terhadap privasi dilindungi oleh Amandemen Pertama, Jaminan Kebebasan Berbicara dan Berasosiasi, dan juga pada Amandemen keempat tentang perlindungan terhadap penggeledahan dan penyitaan atas dokumen maupun rumah pribadi tanpa alasan dan jaminan terhadap proses hukum. Undang-undang yang mengatur hak privasi di Amerika dan Eropa disusun berdasarkan aturan hidup yang disebut dengan praktik informasi yang adil atau Fair Information Practice, yang pertama kali dicetuskan pada tahun 1973 oleh Komite Penasihat Pemerintah Federal yang diperbarui pada tahun 2010, yang menambahkan tentang teknologi yang menyerang privasi, yaitu FVTC tahun 2010 oleh Departemen Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan Amerika Serikat pada tahun 1973. Adapun hal-hal yang mendeskripsikan penerapan prinsip praktik informasi yang adil yang dikembangkan oleh VTC, yaitu yang pertama, perhatian atau kesadaran. Situs web yang harus mengungkapkan praktik pelaksanaan informasi mereka sebelum mengumpulkan data, meliputi mengidentifikasi dari pihak pengumpul, pengguna data, pihak penerima data lainnya. Yang kedua, pilihan atau persetujuan prinsip inti. Harus ada sebuah antara pilihan untuk memungkinkan para pelanggan untuk memilih bagaimana informasi mereka akan digunakan untuk tujuan kedua di luar tujuan mendukung transaksi, termasuk penggunaan internal transfer kepada pihak ketiga. Kemudian yang ketiga yaitu akses atau partisipasi. Para pelanggan harus mampu memeriksa dan menguji akurasi dan kelengkapan data yang diperoleh tentang diri mereka dengan cepat dan dengan proses yang murah. Yang keempat, keamanan, yaitu pengumpulan data mengambil langkah yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi pelanggan akurat dan aman dari penggunaan yang tidak diotorisasi. Kelima, penegakan. Harus dilaksanakan suatu mekanisme untuk menegakkan prinsip-prinsip dalam FIP. Hal ini di Eropa, perlindungan terhadap privasi lebih ketat daripada di Amerika Serikat. Tidak seperti di Amerika Serikat, negara Eropa tidak mengizinkan perusahaan untuk menggunakan informasi milik pribadi tanpa sepengetahuan orang tersebut. Peraturan baru tersebut akan diterapkan pada seluruh perusahaan penyedia layanan di Eropa dan mewajibkan perusahaan berbasis internet seperti Amazon, Facebook, Apple, Google, dan perusahaan lainnya untuk memiliki persetujuan yang jelas dari konsumen mengenai penggunaan data tersebut. Selanjutnya, tantangan internet terhadap privasi. Saat ini tersedia perangkat yang cerdik dan tersembunyi guna melakukan pengawasan terhadap penggunaan internet. Perangkat yang disebut super cookies atau flash cookies yang tidak dapat dihapus dengan mudah dan diinstal kapanpun seorang mengklik flash video. Pada internet, web beacon, sering juga disebut webbox, adalah perangkat lunak yang berguna untuk menyimpan rekaman klik yang dilakukan oleh pengguna selama online dan melaporkan ini ke pemilik perangkat lunak tersebut. Pengguna kembali ke situs web, server web meminta isi cookie yang telah disimpan sebelumnya di komputer pengguna. Server web di mana cookie mengidentifikasi pengunjung mengambil data tentang pengguna. Solusi teknis, sebagai pelengkap undang-undang ada beberapa teknologi yang dapat melindungi privasi pengguna selama berinteraksi menggunakan situs web. Hak kekayaan intelektual, sistem informasi terkini telah menghadirkan tantangan yang luar biasa bagi hukum dan praktik sosial melindungi kekayaan intelektual. Rahasia dagang. Setiap produk hasil karya intelektual, sebuah formula, perangkat, pola, atau kompilasi data yang digunakan untuk tujuan bisnis dapat digolongkan sebagai rahasia dagang dan bukan informasi yang dapat diakses secara umum. Cipta adalah hak yang terjamin oleh undang-undang untuk melindungi pencipta karya intelektual dari tindakan duplikasi yang dilakukan oleh pihak lain dengan tujuan sepanjang hidup pencipta karya tersebut ditambah 70 tahun sesudah kematiannya. Paten
mengizinkan pemiliknya melakukan monopoli eksklusif terhadap ide di balik penemuan yang diperoleh selama 20 tahun. Tujuan Kongres AS mengesahkan Undang-Undang Hak Paten adalah untuk menjamin penemu mesin baru. Tantangan bagi hak kekayaan intelektual. Teknologi informasi terkini, terutama perangkat lunak, menimbulkan undang-undang yang luar biasa terhadap hak kekayaan intelektual, sekaligus menciptakan masalah-masalah etika, sosial, politik yang signifikan. Akuntabilitas, liabilitas, dan pengendalian. Tanggung jawab, responsibility, adalah sebuah elemen penting dari tindakan etika. Akuntabilitas, accountability, adalah ciri-ciri dari sistem dan institusi sosial ini yang bertanggung jawab. Liabilitas atau liability adalah ciri dari sistem politis di mana suatu badan hukum mengambil peranan dan memberi izin kepada individu untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh pelaku, sistem atau organisasi lain. Masalah liabilitas yang berkaitan dengan komputer. Selama 1 minggu pada Oktober 2011, pengguna BlackBerry di seluruh dunia mulai mengalami gangguan terhadap layanan saudarel mereka. Layanan paling penting yang disediakan oleh pabrikan smartphone bernama Research in Machine RIM. Kualitas si item. Kualitas data dan kesalahan sistem. 1. Celah atau kelemahan dan kesalahan pada sistem, kegagalan perangkat keras ataupun fasilitas lainnya yang disebabkan oleh alam maupun penyebab lainnya. 2. Kualitas input data yang buruk meskipun celah atau kelemahan pada perangkat lunak dan kerusakan pada fasilitas sudah merupakan hal yang lumrah. 3. Kualitas hidup, keadilan, akses dan batasan-batasan sosial negatif dalam memperkenalkan teknologi dan sistem informasi telah meningkat seiring pertumbuhan kekuatan teknologi. Kualitas hidup, keadilan, akses dan batasan. Kualitas hidup, keadilan, akses, dan batasan. Beban sosial negatif dalam memperkenalkan teknologi dan sistem informasi terus meningkat seiring pertumbuhan kekuatan teknologi. Komputer dan teknologi informasi berpotensi merusak elemen-elemen berharga dalam budaya dan kemasyarakatan kita di samping membawa manfaat. Menyeimbangkan kekuatan pusat versus tepian. Kekuatan di awal era komputer begitu besar. Komputer-komputer mainframe yang terpusat akan memuaskan kekuatan seluruh sumber daya suatu negara sehingga menghasilkan masyarakat Big Brother atau suatu negara yang seluruh penduduknya diawasi oleh sistem komputer. Kecepatan perubahan, berkurangnya waktu respon terhadap persaingan. Sistem informasi telah banyak membantu dalam menciptakan pasar nasional dan internasional lebih efisien. Pasar global yang lebih efisien saat ini telah mengurangi hambatan sosial bagi organisasi bisnis yang biasanya butuh waktu bertahun-tahun untuk beradaptasi. Mengelola batasan, keluarga, pekerjaan, dan waktu luang. Kemajuan sistem informasi yang sudah didukung oleh pertumbuhan bidang pekerjaan yang menuntut ilmu pengetahuan menyebabkan semakin banyak orang yang dapat berkomunikasi dengan keluarga dan teman-temannya. Ketergantungan dan kerentanan. Jika sistem tersebut gagal, maka tidak ada struktur cadangan terhadap data-data yang hilang akibat kegagalan sistem tersebut. Dengan sistem yang saat ini luas cakupannya. Kejahatan dan penyalahgunaan komputer. Kejahatan komputer adalah rangkaian tindakan ilegal hukum yang dilakukan lewat penggunaan komputer atau terhadap suatu sistem komputer. Ketenaga kerjaan, dampak buruk teknologi, dan penataan ulang pekerjaan yang hilang. Seorang ekonom mengungkapkan kemungkinan bahwa kita akan menciptakan sebuah masyarakat yang dijalankan oleh sekelompok kecil. Mereka percaya dengan melepas karyawan yang cemerlang dan terdidik akibat penataan ulang bidang pekerjaan akan menetapkannya lebih pada industri yang bertambah lebih cepat. Kesetaraan dan hak akses, meningkatnya kesenjangan sosial dan pembeda ras. Kesenjangan sosial juga terjadi di sekolah-sekolah wilayah miskin yang memiliki jumlah komputer yang sedikit, kualitas pendidikannya yang kurang, serta akses internet yang lebih rendah bagi murid-muridnya. Risiko kesehatan, RSI, CVS, dan teknostres. Penyebab terbesar dari RSI adalah keyboard komputer. RSI dapat dihindari dengan cara merancang tempat kerja dengan posisi pergelangan tangan yang nyaman. Sindrom penglihatan komputer adalah kondisi mata yang tegang karena melihat layar monitor komputer. Teknostres adalah stres yang ditimbulkan dari penggunaan komputer. Selanjutnya yaitu mengenai prinsip etika. Kata etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti adat, kebiasaan, cara berpikir, akhlak, sikap, watak, dan cara bertindak. Kemudian diturunkan dari bahasa Inggris, etik, dan bahasa Indonesia yaitu etika.
Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan pengertian etika dengan membedakan 3 arti, yakni yang pertama ilmu tentang apa yang baik dan buruk, yang kedua kumpulan azas atau nilai, yang ketiga nilai mengenai yang benar dan yang salah. Etika adalah prinsip mengenai benar dan salah pada seorang individu terhadap moral sosial. Di dalam perkembangan teknologi, khususnya sistem informasi, kebutuhan untuk membangun peraturan terhadap etika sosial tetapi membutuhkan kajian serta proses yang panjang dalam membangunnya. Saat ini, Indonesia telah ada peraturan perundang-undangan mengenai etika di bidang teknologi, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Definisi etika menurut para ahli. Menurut K. Bertens, etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan seseorang. Menurut W.J.S. Purwadarminto, etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Menurut Ramali dan Pamunca, etika adalah pengetahuan tentang perilaku yang benar dalam suatu profesi. Prinsip etika yang berakar dalam banyak kebudayaan yang telah bertahan sepanjang sejarah. Yang pertama, perlakukan orang lain seperti yang Anda inginkan orang lain perlakukan padamu. Yang kedua, jika suatu tindakan tidak pantas bagi setiap orang, itu berarti tidak pantas bagi seseorang. Yang ketiga, jika suatu tidak dapat dilakukan berulang-ulang, maka tidak dapat diterapkan secara menyeluruh. Hal ini berarti suatu tindakan mungkin akan membawa pada perubahan kecil pada saat ini dan hal tersebut dapat diterima. Namun, apabila hal tersebut dilakukan berulang-ulang, maka hal tersebut akan membawa perubahan yang dapat diterima dalam waktu panjang. Yang keempat, ambil tindakan yang dapat mencapai suatu nilai yang lebih besar atau nilai luhur. Yang kedua, ambil sebuah tindakan yang menghasilkan potensi bahaya atau biaya yang paling sedikit. Dan hindari tindakan yang memiliki biaya kegagalan yang mahal. 6. Asumsikan bahwa sebenarnya semua objek nyata dan tidak nyata dimiliki oleh seseorang kecuali jika ada pertanyaan khusus yang lain, yaitu seseorang yang telah membuat suatu hasil yang bermanfaat pasti menginginkan suatu kompensasi. Banyak aplikasi dan peningkatan penggunaan IT telah menimbulkan berbagai isu etika yang dikategorikan menjadi 4 jenis. Yang pertama, isu privasi, yaitu rahasia pribadi yang sering disalahgunakan oleh orang lain dengan memonitor email, memeriksa komputer orang lain, memonitor perilaku kerja, atau kamera tersembunyi. Privasi informasi adalah hak untuk menentukan kapan dan sejauh mana informasi diri sendiri dikomunikasikan kepada pihak lain. Yang kedua, isu akurasi, yaitu autentikasi, kebenaran, dan akurasi informasi yang dikumpul serta diproses. Yang ketiga, isu properti, yaitu kepemilikan dan nilai informasi atau hak cipta intelektual. Hak cipta intelektual yang paling umum berkaitan dengan IT adalah perangkat lunak. Yang keempat, isu aksesibilitas adalah hak untuk mengakses dan pembayaran biaya untuk mengaksesnya. Hal ini menyangkut juga masalah keamanan sistem dan informasi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai analisis aplikasi etis pada teknologi informasi. Pertanggungjawaban atau responsibility adalah elemen utama dari tindakan etika. Responsibility mengandung arti bahwa seseorang menerima kemungkinan biaya yang akan timbul, tugas dan kewajiban atas keputusan yang seseorang buat. Akuntabilitas atau accountability adalah ciri-ciri dari sistem dan institusi sosial. Ini berarti bahwa mekanisme yang menentukan siapa yang melakukan tindakan dan siapa yang akan bertanggung jawab. Sistem dan institusi yang tidak mampu menemukan orang yang pantas melakukan tindakan tertentu pada dasarnya tidak mampu memberikan analisis etika maupun tindakan etika. Liabilitas atau liability merupakan perluasan konsep dari responsibility yang mengarah lebih jauh ke bidang hukum. Liabilitas merupakan
fitur dari sistem politik di mana suatu badan hukum di suatu tempat mengizinkan seseorang untuk menerima perbaikan kerusakan pada dirinya yang disebabkan oleh orang lain, sistem maupun organisasi. Konsep dasar ini membentuk analisis etika dasar dari sistem informasi dan orang-orang yang mengelolanya. Pertama, teknologi informasi disaring melalui institusi sosial, organisasi, dan individual. Sistem-sistem tersebut tidak berdampak bagi diri mereka sendiri. Bagaimanapun, sistem informasi mempengaruhi eksistensi produk, instansi, organisasi, serta tindakan perilaku individual. Yang kedua, tanggung jawab terhadap konsekuensi dari teknologi tersebut sepenuhnya jatuh pada instansi, organisasi, dan manajer yang memilih untuk menggunakan teknologi tersebut. Menggunakan teknologi informasi dengan tanggung jawab sosial mengandung arti bahwa Anda dapat dan akan bertanggung jawab terhadap konsekuensi perbuatan Anda. Ketiga, di dalam masyarakat yang memiliki etika dan politik, maka setiap individu dapat memperoleh ganti rugi dan kerusakan atau kerugian yang dideritanya melalui rangkaian hukum yang dikarakteristikkan sebagai proses hukum.